3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Hey my dear Risti, gimana harimu? Aku mau bilang ini, walau harimu buruk, bukan berarti hidupmu akan buruk. Tetap senyum, tetap baik hati, oke? Part ke-28, bos tampan yang mati rasa. Mama ini kenapa sih? Dia itu sudah besar, sudah dewasa, sudah tua malah. Jadi biarin dia sendiri yang menentukan hidupnya sendiri, Ma. Kata Maya mencoba menenangkan ibunya supaya tidak galau-galau gara-gara Mark. Maunya adikmu itu apa sih, Mai? Mama kan jadi tidak enak sama Ana dengan keluarganya gara-gara dia. Kenapa dia menolak Ana? Apa yang kurang dari Ana? Ibunya Mark mengomel. Mark tidak menolaknya, Ma. Ana yang memilih mundur. Mark mau kok menikah dengan Ana. Walau Mark tidak menjamin bisa mencintai Ana. Mark terus terang pada Ana. Dan itu kan bagus, Ma. Daripada Mark membohonginya pura-pura mencintai padahal tidak. Tapi Mark mau menikah. Siapa tahu nanti rasa cinta itu akan muncul. Tapi Ana menolak, Ma. Ana tidak mau mempertaruhkan pernikahannya yang sekali seumur hidup baginya. Ana yang memilih mundur, Ma. Ana sendiri yang menceritakannya pada Maya. Mereka berdua memilih menjadi teman saja. Itu yang terbaik, Ma. Kata Maya sambil mengelus tangan mamanya. Kamu itu jadi kakak, kok gak ada gelisah-gelisahnya? Adekmu udah seumur gitu belum menikah. Kamu malah tenang-tenang aja. Ibunya bukannya tenang, malah semakin mengomel pada Maya. Maya itu bukannya tidak mau adik Maya itu menikah, Ma. Maya tenang karena Maya yakin suatu saat anak kesayangan Mama itu akan mendapat jodoh terbaik. Belum sekarang, Ma, tapi suatu saat, dan Maya yakin itu, kata Maya. Waktu itu tidak pernah berhenti, Mai. Umur adikmu itu semakin bertambah. Dulu Mama pusing karena perempuannya banyak dan gonta-ganti. Sekarang dia kerja melulu seperti anti lawan jenis. Aduh, Mama mau ke rumahnya dia, mau lihat. Apa sih yang bikin dia betah sendiri begitu? Kata ibunya Mark sedikit ngambek. Maya jadi geleng-geleng kepala, tidak bisa melarang ibunya. Pak Yono buru-buru dan tergopoh-gopoh ke arah depan rumah Mark. Barusan satpam di pintu gerbang menelponnya, mengatakan Nyonya Besar datang. Tidak biasanya ibunya Mark datang saat Mark tidak ada di rumah. Nyonya, maaf saya tidak menyambut, saya tidak tahu, kata Pak Yono agak menunduk saat ibunya Mark turun dari mobil. Gak usah begitu Pak Yono, saya gak suka disambut berlebihan, makanya saya gak pernah bilang kalau mau datang. Pak Yono sehat? Apa semua aman-aman saja di sini? Seperti biasa, ibunya Mark cerewet. Pak Yono tersenyum. Aman-aman sajanya, kami semua juga sehat. Hanya saja agak kesepiannya, kata Pak Yono yang membuat ibunya Mark tertawa. Sepi karena gak ada yang cerewet di rumah ya, gak ada yang ngomelin Pak Yono. Pak Yono kan sering teledor, celoteh ibunya Mark. Nah, my dear Risti, cerewetnya si Amara itu adalah perpaduan ibunya Mark dan ibunya Alana. Nyonya Besar bisa aja, kata Pak Yono dan membuka pintu rumah besar Mark. Rumah besar yang sepi, tapi indah dan bersih. Maaf Nyonya, Nyonya mau saya siapin apa? Siang begini Tuan Muda tidak akan pulangnya, karena kami gak tahu Nyonya akan datang, kami gak siapin apa-apanya selain yang buat kami. Tapi saya bisa keluar untuk membeli sesuatu kalau Nyonya maunya, kata Pak Yono. Gak usah repot-repot Pak Yono, justru saya bawa makanan kok. Tuh, ada di mobil. Tolong dibagi rata semua ya, itu semuanya sama kok. Saya mampir sebentar hanya ingin lihat-lihat gimana keadaan rumah si Tuan Muda bujangan lapuk itu Pak Yono, kata ibunya Mark tertawa. Pak Yono juga jadi tertawa. Pak Yono juga gelisah. Sudah sekian tahun, tuan mudanya itu tidak pernah lagi membawa perempuan ke rumah itu. Padahal dulu,
Pak Yono selalu kebingungan mengatur supaya perempuan-perempuan yang datang ke rumah itu mencari Mark tidak saling bertemu, apalagi jadi berantem. Pak Yono menarik napas, menatap ibunya Mark dan mengerti perasaan nyonyanya itu. "Terima kasih ya, Nya, saya tinggal dulu," kata Pak Yono lalu keluar ke depan. Mika, ibunya Mark, berjalan. Sekali-kali tangannya menyentuh perabotan-perabotan yang ada untuk memeriksa. Tapi semuanya bersih tanpa debu. Rumah Mark itu indah, tapi sepi tanpa suara anak-anak. Mika menarik napas berat. Dia naik tangga menuju kamar Mark. Kamar itu tetap sama, rapi dan bersih. Tiap dia datang ke rumah Mark, hanya spray atau tirai gordennya yang berganti warna. Tapi yang lain tetap sama seperti dulu saat pertama kali Mark masuk dan tinggal di rumah ini. Saat itu, Mark begitu bangga menunjukkan rumah indahnya dari hasil uangnya sendiri. Saat itu, Mika ikut menangis memeluk Mark, merasakan bangga yang sama. Sekarang, rasa bangga itu juga masih ada dan sama. Tapi tentu saja akan lebih merasa bangga kalau ada suara cucunya di rumah ini. Mika keluar dari kamar Mark, berjalan berkeliling di ruang santai di lantai 2 itu. Dan Mika melihat ada pintu kamar satu lagi di sudut ruangan. Sepertinya itu ruangan baru, karena sebelumnya di situ ada meja biliar. Mika berjalan ke arah pintu itu, mencoba membukanya tapi terkunci. Mika memanggil Pak Yono lewat interkom. "Iya, Nyonya, ada apa?" tanya Pak Yono sambil membawa air putih dan jus sirsak. "Terima kasih Pak Yono, ternyata Pak Yono tetap ingat selera saya," kata Mika langsung meminum air putihnya. "Pak Yono, ini baru ya? Ruangan apa?" tanya Mika. "Iya, Nya, itu baru beberapa bulan ini dibuat. Itu kamarnya," jawab Pak Yono. "Kamar? Rumah ini kan sudah banyak kamarnya dan semuanya kosong. Untuk apa nambah kamar lagi? Ada kuncinya?" tanya Mika. "Saya tidak memegang kuncinya, Nya. Terakhir saya masuk kamar ini waktu ngawasi orang kerja mencat ruangannya. Setelah itu saya tak pernah masuk ke sini lagi, Nya. Kuncinya sepertinya dipegang Tuan, Nyonya. Dan sepertinya belakangan ini Tuan Muda sering tidur di ruangan ini, Nya," kata Pak Yono. Mika heran. "Oke Pak Yono, mungkin kuncinya ada di kamar Mark. Nanti saya cari. Pak Yono silakan lanjutkan kerjaannya. Terima kasih ya minumannya," kata Mika dan kembali menuju kamar Mark. Mika membawa banyak kunci yang dia temukan di laci kamar Mark dan mencobanya satu-satu, tapi tak ada yang cocok. Mika kesal dan kembali ke kamar Mark mengembalikan semua kunci-kunci itu. Mika mencari lagi, tapi tak menemukan kunci apapun. Rasa penasaran Mika semakin besar. Kamar Mark sendiri saja tidak pernah dikunci, walau di dalam kamar itu banyak barang-barang berharga. Tapi kenapa kamar satu ini dikunci? Mika berjalan memeriksa dinding dan jendela-jendela kamar baru itu, tapi tak ada celah untuk bisa dia masuk. Jendela-jendelanya pun terkunci. Mika jengkel karena tak menemukan cara. Dia minum jusnya, mengambil tasnya, dan pergi dari ruangan itu turun ke lantai bawah. Mika memilih pulang dengan rasa jengkel. Saat mobilnya bergerak menuju gerbang, Mika menengok ke belakang ke arah lantai 2 rumah itu. Dia masih penasaran dan jengkel, lalu tiba-tiba menyuruh sopir untuk menghentikan mobilnya. Mika keluar dari mobil dan kembali ke dalam rumah. Pak Yono yang akan menutup pintu depan rumah itu jadi kaget karena nyonya besarnya kembali datang. "Ada yang ketinggalan di atas Pak Yono, maaf," kata Mika tersenyum mencari alasan. Dengan cepat, dia menuju lantai atas dan membuka pintu yang menuju teras depan lantai 2 itu. Tadi saat di mobil, dia melihat teras depan itu menyambung ke samping. Dulu teras samping itu tidak ada, berarti teras samping itu juga baru dibuat bersamaan dengan kamar baru itu. Dan yang membuat Mika turun karena Mika melihat jendela di teras samping itu terbuka. Pintu dan jendela kamar-kamar dari sisi dalam memang terkunci, tapi jendela yang di sisi luar terbuka. Dan jendela itu
sudah cukup besar untuk bisa Mika masuk. Apa boleh buat? Tak ada pintu, jendela pun jadi. Mika tersenyum dan masuk. Dan Mika terpana. Matanya terpana pada sebuah foto besar yang tergantung di dinding samping tempat tidur. Mika melihat sekeliling kamar, lalu mendekat pada foto besar itu. Foto itu seperti poster. Foto seorang anak perempuan tersenyum ceria dengan gaya centil. Dua jarinya yang membentuk huruf V ditempelkan di pipi dengan mata yang mengedip sebelah. Foto siapa ini? Anak siapa? Kenapa Mar membuat kamar ini? Dan kenapa foto anak ini ada di kamar ini? Sekali lagi Mika melihat sekeliling kamar itu. Ini jelas kamar anak perempuan dengan nuansa putih dan pink. Juga terdapat banyak boneka-boneka yang cantik dan lucu-lucu. Mika kembali menatap foto itu, merabanya. Perasaannya seperti ingin menangis. "Kamu siapa, Nak? Apa cucu Oma?" gumam Mika. Mika memperhatikan foto anak perempuan itu. Semakin lama dilihat, anak ini semakin mirip Maya waktu kecil. Tapi Maya matanya agak sipit, sementara anak ini matanya bulat hitam indah. Rambutnya pun hitam panjang walau agak berantakan. "Anak yang cantik," gumam Mika lalu memotret foto itu berkali-kali. Mika mundur beberapa langkah dan menatap lama pada foto itu dengan perasaan campur aduk. Setelah itu, dia maju lagi menyentuh foto itu. "Mar, anakku sayang, apa yang kamu sembunyikan, Nak?" Dan Mika menangis. "Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry?" Yo, my dear si sayang, see you next part. Bye-bye. Mwah.